Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu. Sebagai pintu, Yesus menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik, gembala yang memperhatikan kebutuhan dan kehidupan domba gembalaannya. Sebagai gembala yang baik, dibuktikannya dengan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Selain itu, pintu juga digambarkan sebagai tanda kedekatan, adanya kebersamaan, adanya ikatan hubungan intim antara gembala dan domba, yang sering kita dengar dengan istilah gembala berbau domba. Hal itulah yang mau ditekankan, di mana Allah yang Maha Kuasa senantiasa menjadi gembala yang baik bagi kita, senantiasa menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah menyerahkan nyawa untuk kita, domba-dombanya. Sebagai domba, kita ditampilkan sebagai orang yang lemah, yang tidak memiliki perlindungan diri. Kita tidak memiliki perlindungan diri, tidak memiliki taring atau cakar, tidak memiliki tanduk, dan tidak dapat berlari dengan cepat seperti kuda. Domba hanya memiliki bulu yang lebat. Oleh karena itu, dia tidak dapat melindungi dirinya dari serangan serigala. Dia adalah hewan yang begitu lemah dan membutuhkan perlindungan dari gembala. Hal ini menunjukkan diri kita di hadapan Allah yang senantiasa membutuhkan perlindungan dan pendampingan dari Allah. Oleh karena itu, kita diminta untuk memiliki kualitas domba, supaya kita dapat sampai kepada rumput yang hijau dan air yang tenang, di mana kita merasakan kehidupan yang nyaman, kehidupan sukacita yang semuanya dapat kita alami dengan penuh kegembiraan. Maka ada 3 kualitas domba yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kualitas domba yang mengenal gembalanya. Sebagai domba, kita harus mengenal suara gembala kita. Kita harus mengenalinya supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah mendengarkan suara. Kita butuh membuka diri dan berusaha mencari dan menemukan gembala kita yang sebenarnya. Dalam hal ini, Yesus telah menunjukkan dirinya sebagai gembala kita, gembala agung yang memberikan nyawanya untuk kita. Oleh karena itu, kita diminta untuk dapat mengenali suaranya. Dan kualitas domba yang kedua adalah kita mesti mendengarkan suaranya. Mendengarkan suara berarti kita diminta untuk melaksanakan kehendaknya, melakukan perintahnya, supaya kita dapat mengikuti
apa yang dikehendakinya. Dengan demikian kita dapat berjalan dan sampai ke padang rumput yang hijau. Mengikuti Yesus dengan mendengarkan perintahnya dan melaksanakan apa yang dikehendakinya merupakan syarat bagi kita untuk dapat menikmati kebahagiaan yang kekal. Dan kualitas domba yang ketiga adalah kita harus melakukan dan mengikutinya. Sebagai domba, kita diminta untuk keluar dari kandang. Kita diminta untuk berani dan menaklukkan rasa takut kita, di mana kita harus menyeberangi banyak tantangan dan rintangan untuk sampai ke padang rumput yang hijau. Dari kita dibutuhkan keberanian untuk tetap mengikuti dan mendengarkan arahan dan ajarannya, supaya kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita renungkan, Yesus Sang Gembala sejati kita telah mengorbankan dirinya untuk kita sebagai domba. Nyawa gembala tidak sebanding dengan nyawa kawanan domba. Akan tetapi hal itu telah dilakukannya, dan kita tidak mampu membalas kebaikan dan pengorbanannya. Namun yang dapat kita lakukan hanyalah melakukan apa yang dikehendakinya, mengenalinya, dan mendengarkan perintahnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.